Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Puja Rahma. Nah, kali ini aku bakalan nge-share ke kalian mengenai beberapa pengalaman yang banyak sekali yang kalian tanyakan, baik itu di TikTok maupun di Instagram aku, yang mana pertanyaan-pertanyaan kalian tuh rata-rata pertanyaan seperti ini. Kak, bagaimana sih caranya bisa keterima di magang KPK? Lalu yang kedua ada yang nanya, Kak, spill dong proposal waktu magang di KPK-nya gimana? Lalu ada yang nanya juga, Kak, gimana sih cara gitunya magang di KPK? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu semua yang kalian ingin tanyakan agar bisa aku jawab dengan satu kali aja dan gak berulang-ulang kali, jadi aku buatkan videonya untuk kalian. Nah, buat kalian yang penasaran juga mengenai pengalaman internship di KPK itu bagaimana, kalian tonton video ini sampai dengan selesai ya. Pertama-tama aku mau nge-share mengenai story aku kok bisa sih jadi internship di KPK, gimana caranya dan kok bisa tahu ada internship di KPK. Jadi awal mulanya aku internship di KPK itu pada tahun 2022 tahun kemarin. Nah, pada tahun 2022 itu aku kebetulan dimana sudah menjadi mahasiswa mendekati ataupun mahasiswa yang menunggu hari-hari wisuda ya. Jadi udah nganggur nih, udah gak ada kerjaan sama sekali, udah gak ada tugas sama sekali. Jadi tinggal nunggu pemberkasan dan tinggal nunggu info mengenai tanggal wisuda. Nah, pada saat itu kan udah mulai mencari loker sana sini kan. Nah, mencari loker sana sini, kebetulan aku itu punya dosen pembimbing, salah satu dosen pembimbing. Oh ya, jadi aku mau kasih tahu dulu ya. Jadi aku tuh adalah lulusan dari Universitas Negeri Jakarta, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, aku kuliah di UNJ dan pada saat itu aku sedang menunggu wisuda, dan kebetulan ada dosen pembimbing yang mau ngasih tahu ke anak bimbingnya di grup bahwa ada info magang di KPK. Nah, pada saat itu awalnya aku nggak interest sama sekali mengenai magang di KPK karena di pikiran aku kan kalau udah lulus kuliah itu pengennya cari kerja kan, cari duit kan. Nah, tapi dipikir-pikir, dilihat lagi, kayaknya kalau misalkan magang di KPK bakalan memberikan pengaruh banyak nih buat di CV aku nantinya kan, dan juga dapat memberikan pengalaman yang bagus karena KPK itu kan dikenal banyak orang bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia itu kan sekali ngedengar kata KPK aja udah wah banget gitu kan. Oh, pernah magang di KPK, wah hebat, gimana ya caranya, kok bisa sih magang di situ, berarti gitu kan. Nah, terus saat itu pada saat dosen pembimbing aku nge-share infonya, aku nggak langsung yang mendaftar di saat itu juga enggak. Jadi aku mikir-mikir lagi kenapa ya aku maksudnya aku mau internship atau aku mau bekerja ya gitu kan. Soalnya kalau internship itu kan berarti kita hanya sekedar bekerjanya kan bukan bekerja yang full time dan dibayar, enggak begitu kan. Kalau internship itu kan hanya sebagai magang dan kerjaannya juga membantu staff-staff lainnya kan, staff-staff hariannya kan. Nah, pada saat itu karena nggak tahu ya kenapa waktu itu tiba-tiba nggak ada yang ngasih tahu sama sekali, dan teman-teman aku pun nggak ada yang interest sama sekali di info magang tersebut, karena mereka yang tahu kalau misalkan magang di KPK atau di kedinasan ataupun di pemerintahan itu nggak ada uang sama sekali. Itu ingat ya. Terus pada saat itu aku mencoba buat yaudah iseng-iseng daftar aja lah. Terus mikirnya juga nggak mungkin keterima karena KPK, ibaratnya KPK susah kali ya masuknya. Jadi aku ya udah iseng-iseng aja tuh daftar. Pada saat itu daftar dan waktu 2022 juga itu kan aku masih kayak mahasiswa baru, fresh graduate banget dan belum memiliki pengalaman bekerja sama sekali. Nah, pada saat itu flyernya yang dikirim dari dosen pembimbing aku, itu flyernya kan ada kualifikasinya kan, mahasiswa yang di semester akhir dan juga mahasiswa yang baru lulus minimal baru lulus tahun sekarang, itu 1 tahun lah ya minimal ya. Terus abis itu ada keterangannya juga bahwa umurnya minimal 18 tahun kalau nggak salah ya, keterangannya itu kualifikasinya. Terus ya udah aku coba mendaftar. Pada saat itu mendaftar dan di situ kan ada banyak pilihannya ya. Jadi ada banyak pilihan lowongan, maksudnya penempatan mau internship di bagian mana nih. Nah, aku tuh bingung waktu awalnya. Pokoknya pilihannya ada di Biro Umum, ada di Diklat, Direktorat Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi, Diklat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi kebalik. Ya, terus entah kenapa kayak mikir ada yang cocok gak sih sama jurusan yang aku ambil di kuliahan gitu kan, sama lowongan intern di KPK ini, job desk-nya gitu kan. Terus kayak nggak ada deh. Cuma dipikir-pikir
pendidikan kan masih nyambung ya dengan jurusan aku, pendidikan dan pengetahuan sosial, dan di info intern itu tuh ada di bagian Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi. Nah, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsinya itu juga ada beberapa pilihan, ada beberapa divisinya masing-masing lagi. Ada monitoring, terus ada SPE, SPI, ada sertifikasi, dan ada juga apa itu namanya? Apa ya, lupa deh. Pokoknya dia bagian kayak gambar gitu deh, gambar, edit video, ya itu ada bagian itu. Nah, aku tertarik sama yang Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi karena kayaknya masih ada kaitannya nih sama jurusan aku ambil di kuliahan. Terus setiap divisi itu ternyata peluangnya sedikit. Kayak misalnya divisi monitoring itu cuma membutuhkan 1 orang. Terus divisi SPE membutuhkan 2 orang, sertifikasi 2 orang. Pokoknya kuotanya itu nggak ada yang melebihi 10 orang, nggak ada. Ada 5 orang kalau nggak salah waktu itu. Cuma selebihnya tuh kayak 2, 3, 2, 2, 1 gitu. Jadi kayak udah nyerah duluan, udah nyiut duluan nih nyalinya. Kayak aduh, dari yang mana ya yang bakalan bisa nerima aku, ada peluang buat diri aku gitu kan. Jadinya aku nyari tahu dulu nih, misalnya kayak bagian monitoring tuh tugasnya ngapain aja. Terus misalnya bagian sertifikasi tugasnya ngapain aja. Terus karena aku nyari tahu di internet, kebetulan kayaknya sertifikasi ini adalah bagian yang cocok buat aku dan gak begitu berat, kayaknya kerjaannya tuh tugasnya gak begitu berat, dan kayaknya orang-orang juga gak bakalan memilih sertifikasi karena kebanyakan kayak yang lain tuh kayak pada di biro umum tuh seperti kayak SDM kayak gitu deh, kayak SDM bendahara, pokoknya biro umum. Nah, kalau aku waktu itu milihnya Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi bagian sertifikasi. Nah, aku bagian sertifikasi, mendaftar di situ. Jadi ya udah, aku mendaftar itu pada saat itu nggak yang berharap bahwa aku bakalan keterima, aku pasti keterima, enggak. Aku nggak ada harapan buat keterima sama sekali, dan aku kayak ya udah nanti tulus mau keterima, alhamdulillah nggak keterima, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Karena udah ada pikiran kayak nah, mungkin aku lolos karena kan KPK kan saingannya juga pasti banyak. Oke, setelah aku mendaftar di link yang udah tertera pada flyer tersebut, aku daftar. Beberapa minggu kemudiannya dapat email dari KPK bahwasannya ada jadwal tes wawancaranya. Jadi awalnya itu kan tes berkas dulu, tes administrasi, berkasnya udah sesuai apa belum. Pokoknya yang kalian siapkan itu pada saat itu yang pertama tes berkasnya kalian siapkan kalau nggak salah itu surat keterangan lulus ataupun ijazah, transkrip nilai, CV, lalu sertifikat yang organisasi yang pernah kalian ikuti itu ya pokoknya, dan juga ada daftar riwayat hidup ataupun proposalnya. Nah, di situ ada bentuk template yang tertera ya pada saat itu ya. Jadi kayak contoh pembikinan daftar riwayat hidup tuh seperti ini gitu. Nah, aku jadi tinggal isi aja nih dari template yang ada di situ. Nah, mungkin kalian yang masih belum tahu tentang cara bikin proposalnya kayak gimana kak, gitu kan. Nanti aku share di deskripsi ataupun nanti di samping ini ada contohnya. Nanti kalian bisa lihat ya. Nah, itu kan beberapa persyaratan administrasi ataupun persyaratan yang perlu kalian siapkan untuk mendaftarnya. Itu ya diantaranya. Tapi untuk yang tahun ini nggak tahu ada penambahan syarat lagi atau enggak, ataupun ada penambahan berkas lagi maksudnya. Nah, setelah itu ada tes wawancara. Waktu itu aku dilakukan pada saat hari Jumat. Nah, tes wawancaranya itu kalian diwawancarai dengan orang yang dengan pewawancara di mana itu ada HRD dan juga orang-orang yang pokoknya yang wawancarain itu ada orang SDM dan juga orang-orang yang di bagian kalian milih. Misalnya kalau aku kan bagian Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi di sertifikasi. Nah, yang wawancarain itu orang-orang sertifikasi. Nah, itu ya. Pokoknya pada saat interview itu kalian siapin aja lah. Pokoknya waktu itu aku juga persiapannya nggak sedikit, kurang banyak persiapan karena dadakan banget interviewnya. Aku interview di kampus waktu itu, jadi di masjid aku interview dan menggunakan handphone. Terus pertanyaannya seputar kayak tentang perkenalan diri kalian ya, background kalian, pendidikannya, pengalaman organisasi, lalu pernah meraih kejuaraan apa aja ataupun pernah mengikuti apa aja kan. Itu nanti kalian ceritakan. Nanti ada beberapa yang nanya dari yang wawancarain kayak kelebihan dan kekurangan kamu apa, lalu itu biasanya kelebihan dan kekurangan sebutin 3 kelebihan dan 3 kekurangannya pada saat itu ya. Terus aku waktu itu ditanyain tentang kayak hobinya apa gitu kan. Waktu itu karena pengenalan aku nggak menyebutkan hobi,
Itu tuh ditanyain hobinya apa dan aktif enggak di media sosial. Itu tuh benar-benar sekarang ditanyain banget kalau aktif di media sosial. Terus punya media sosial apa aja. Mungkin pertanyaan itu juga mereka sambil ngecekin juga ya media sosial kita nggak tahu, karena itu juga sekarang tuh media sosial sangat penting banget buat branding diri kita. Terus setelah udah interviewnya nggak yang menegangkan banget, pokoknya itu interviewnya santai, pertanyaannya tentang pertanyaan tentang diri kita dan kita bisa jawab mengenai pertanyaan itu. Kurang lebihnya seperti itu mengenai interview. Setelah interview selesai, setelah itu nanti bakalan diinfoin lagi keterima apa enggak, lolos apa enggak. Nah, beberapa bulan kemudian atau beberapa minggu aku lupa, aku bahwa dinyatakan lolos di interview bagian Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi sertifikasi. Nah, aku lolos dan setelah dinyatakan lolos itu nanti ada induksi. Induksi itu kayak training lah istilahnya. Ada induksi tuh training kegiatan induksi itu tuh nanti bakal dikasih tahu kita sebagai anak magang tuh kerjanya ngapain aja dan juga kegiatan yang dilakuin apa aja, terus apa aja yang harus kita lakukan selama magang tuh. Misalnya kita harus bikin surat absen gitu kan. Soalnya absennya itu waktu aku di KPK bukan yang fingerprint, bukan yang foto, bukan, tapi bikin surat absen gitu loh, daftar kehadiran. Nah, itu tuh nanti ada template-nya dari KPK-nya langsung. Contohnya nanti aku kasih tahu daftar absennya. Nah, setelah itu pokoknya dikasih tahu daftar absen dan kita tuh nanti dikasih tahu bahwa selama magang tuh pada saat induksi dikasih tahu selama magang kita bekerja berapa jam, terus masuk dari jam berapa, pulang jam berapa, terus siapa mentornya kan. Lalu pada saat induksi itu kita juga bisa kenalan dengan teman-teman yang lain yang keterima di magang KPK itu. Terus pokoknya setelah induksi barulah nanti kita mulai hari pertama magang. Nah, pada hari pertama magang itu nanti kita dapat kartu akses sama SDM-nya, dapat kartu akses masing-masing. Dan setelah itu setelah hari pertama magang, kalian tuh bakalan dikenalin nih sama karyawan-karyawan yang di situnya, para staff yang di sananya. Kenalin, terus ya karena bagian aku sertifikasi itu, jadi kalau sertifikasi itu ada di gedung yang di gedungnya ACLC, Anti Korupsi Learning Center. Jadi di seberangnya, bukan di sampingnya gedung Merah Putih. Kalau dia umum di Merah Putih, kalau di Direktorat Pendidikan Pelatihan itu ada di gedung sampingnya KPK selama kalau salah namanya. Nah, itu selama proses aku pada saat itu mencoba daftar di Intrasik KPK 2022 tahun kemarin. Nah, nanti detail-detailnya kayak misalnya proposalnya seperti apa, terus aku nanti tunjukin ya di deskripsi ataupun di samping ini, dan absennya seperti apa. Lalu kita tuh juga nanti di akhir setelah magang nanti disuruh bikin proposal buat magangnya juga. Bukan proposal magang ya, proposalnya bener-bener proposal magangnya. Nanti diminta tuh. Terus juga kita tuh pada di absen itu biasanya ada keterangannya, misalnya hari ini aku ngerjain apa aja kegiatannya, kayak gitu, dari jam berapa, pulang jam berapa. Nah, perlu diingat ya teman-teman semuanya, jadi internship di KPK itu pada saat aku sifatnya unpaid, jadi tidak ada bayaran sama sekali, tidak ada gaji sama sekali. Dapatnya yang kita dapatkan pada saat intern KPK itu yaitu hanya uang makan. Transport kita nggak dapet, gaji kita nggak dapet, uang makan tapi kita dapet. Uang makannya itu bukan dalam bentuk uang, tapi kalau di bagian aku di divisi di direktorat itu, jadi mereka di salah satu perwakilannya itu nanti bakalan membelikan makanan untuk para anak magang. Jadi kita tuh sudah menerima beres makanan sana, besok kita makan apa, udah langsung ada makanannya di situ. Nah, makanannya pun enak-enak sih, dapat makanannya worth it lah. Dan kita tuh kalau magang di KPK ya, ini serius, pengalamannya dapat banget. Udah gitu kita juga dapat relasi banyak di sana dengan orang-orang hebat, dan juga bisa memberikan batu loncatan yang bagus, karena kan di KPK ya nggak semua orang bisa daftar di KPK. Terus juga manfaat lainnya, walaupun kita nggak dapat uang gaji, uang bayaran internship itu, kita tuh selalu ada beberapa divisi yang anak magang bisa diajak untuk keluar perjalanan dinas. Jadi perjalanan dinas juga kita bisa ikut, misalnya perjalanan dinas ke Bali kita bisa ikut kalau memang disuruh. Terus
Kalau misalkan ada perjalanan dinas dalam kota ikut juga, ada kegiatan-kegiatan ataupun event-event ikut juga. Nah dalam kegiatan-kegiatan itu kan biasanya nginep di hotel. Nah kita juga disediakan tuh hotelnya. Terus juga biasanya kita tuh kalau misalkan mau ada acara, mempersiapkan acaranya itu dan kita ikut mempersiapkan acara itu, lalu biasanya lembur. Kalau ada yang bagian divisinya disuruh lembur gitu. Terus dapat hadiah merchandise. Jadi kayak pada saat acara itu hadiah apa nih yang mau dikasih kepada peserta ataupun yang lainnya kan. Nah kita itu biasanya udah pasti kebagian hadiahnya, entah itu tumbler, baju, dompet, segala macam hadiah. Nah pada saat itu aku tuh karena di sertifikasi sering banget ngadain acara ya, hadiahnya banyak banget dari sertifikasi. Apa ya, salah satu contohnya nanti aku foto deh hadiah-hadiah yang pernah aku dapetin di KPK itu apa aja, nanti aku kasih fotonya ya. Terus juga pokoknya senang sih kita itu magang selama 3 bulan ya di KPK. Dan pokoknya syarat utama biar kalian lolos di magang KPK itu, yang pertama kalian tuh benar-benar memenuhi semua syarat administrasi ya, kayak misalnya ijazah, lalu juga ada surat keterangan lulus, transkrip nilai, CV, daftar riwayat hidup, terus surat apalah ya yang ada materainya. Kalau nggak salah ada salah satu surat yang ada materainya deh. Surat yang ada materainya itu setelah kita udah dinyatakan lolos, lalu kita tanda tangan di atas materai, kayak tanda tangan kontrak itulah 10 bulan, 3 bulan, lalu tanda tangan fakta integritasnya, kayak apa aja larangannya, apa aja yang harus dipatuhinya, kayak gitu ya. Udah deh, pokoknya yang penting kalian harus semua syarat itu harus dipenuhi, semuanya harus ada. Nanti aku share contoh-contohnya, terus proposalnya juga segala macam. Itu deh teman-teman. Pokoknya kalau ada yang mau ditanyakan lagi, kalian bisa komen di video ini. Nanti bakalan aku jawab di video ini. Good luck buat kalian yang mau daftar di KPK 2023 tahun ini. Kami dari Provinsi DKI Jakarta siap.